Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru ya. Ada yang banyak menyambutnya dengan sukacita, tetapi tidak sedikit juga orang yang menghadapinya dengan rasa takut dan khawatir. Nah, karena kita tahu ya bahwa hari depan itu tidak akan menjadi lebih baik, tetapi tantangannya akan menjadi lebih sulit. Nah,
banyak berita beredar bahwa perekonomian dunia ini tidak sedang baik-baik saja, dan juga khususnya di negara kita. Ya, sudah banyak berita beredar bahwa pajak akan naik, harga-harga juga akan ikut naik, demikian juga kesempatan kerja menjadi semakin sulit. Nah, tentu hal-hal yang demikian ini membuat orang menjadi tawar hati ya, menjadi takut, khawatir menghadapi tahun yang akan datang. Nah, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan seperti ini, biar kiranya tidak membuat kita menjadi patah semangat. Ya, tetapi kalaupun saudara ada yang sudah merasa tidak bersemangat lagi untuk menghadapi hidup ini, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kunci untuk dapat menghadapi penderitaan adalah semangat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, teman, atau orang-orang yang kita kenal ya, bisa saja memberikan kepada kita semangat ya. Ayo semangat, ayo kembali bangkit, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata itu akan menjadi percuma jika kita sendiri tidak membangkitkan semangat itu di dalam hati kita. Itu sebabnya dikatakan siapa akan memulihkan semangat yang patah. Nah, semangat itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Orang lain bisa membantu untuk memberikan semangat, tetapi kita harus menghidupkan semangat itu di dalam diri kita supaya kita dapat menghadapi hari esok yang ya tantangannya semakin berat, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu kita akan dapat bersemangat ketika kita memiliki pengharapan, ya, ada secercah harapan di hadapan kita, itu tentu akan membuat kita semangat. Namun sebaliknya, firman Tuhan mencatat bahwa kepedihan hati itu mematahkan semangat. Nah, mari kita memilih untuk membangkitkan pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya itu membuat kita memiliki pengharapan bahwa kuasa Allah, kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari kita bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia tidak meninggalkan kita. Itu yang menjadi janjinya bagi kita. Ya, di Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ini menjadi penyemangat di dalam diri kita, dan bangkitkan semangat itu di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah berubah dan janjinya ya dan amin. Nah, tinggal bagaimana kita, apakah kita dapat meraih janji itu? Nah, biar kiranya kita dapat menghadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat. Percayalah bahwa Dia tidak meninggalkan kita dan Dia akan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kita tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Biar kiranya ini menjadi perenungan kita bersama dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kami, dan di hari-hari yang akan datang Tuhan, kami tidak perlu merasa takut dan khawatir meskipun keadaan dapat menakuti kami, tapi biarlah kiranya kasih setia Tuhan terus menuntun kami sehingga kami memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan, dan kami mempunyai semangat yang baru untuk menghadapi hari esok. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih-Mu.